Pemirsa, aksi debt collector kian meresahkan. Cekcok dengan warga, sejumlah orang diduga debt collector nekat melepas tembakan di sebuah rumah makan di Pekanbaru Riau. Sejumlah warga dan debt collector terlibat adu mulut berujung cekcok. Seorang debt collector ternyata membawa pistol dan melepas tembakan. Adu mulut pun berlangsung di dalam rumah makan hingga berlanjut ke luar lokasi. Hingga kini penyebab cekcok belum diketahui. Aksi pencurian motor, seorang lansia di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ditodong pistol oleh pelaku. Warga berusaha mengejar, namun pelaku kabur membawa motor curian. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor di Jalan Rohimin, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dipergoki seorang lansia dan terekam CCTV. Namun upaya lansia untuk menggagalkan aksi pencurian tak berhasil lantaran salah satu pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Warga di sekitar lokasi dan pemilik motor yang menyadari aksi pelaku berusaha mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa motor curiannya. Maling dikejar sama adik saya, nggak kejar, tapi pas sampai di Jalan Rohimin, pada saat mau keluar arteri, ada bapak-bapak lagi bikin polisi tidur, langsung ngeluarin senjata, minggir gitu. Oh, tapi udah sempet lepasin tembak? Oh enggak, kalau untuk ngelapasin tembakan enggak, kayaknya cuma hanya nakutin kali, nodongin ya gitu. Sebelumnya di hari yang sama, dua kendaraan warga juga hilang dicuri. Diduga dilakukan oleh komplotan yang sama. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, A-News melaporkan. Sementara itu, seorang pria diduga pelaku penipuan jual beli emas palsu nekat lepas tembakan airsoft gun saat aksinya dipergoki warga di Sukajadi, Bandung. Pelaku yang memakai jaket ojek online lepaskan tembakan ke arah seorang warga yang berusaha menangkapnya. Peristiwa bermula ketika pelaku berusaha melarikan diri usai membawa kabur uang milik korbannya. Pak, tolongin Pak. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah di Kota Garut, Jawa Barat. Seorang anak di bawah umur diduga terlibat jaringan teroris Jakarta diamankan. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama Polres Garut, Jawa Barat menggeledah rumah di salah satu perumahan yang berada di pusat perkotaan Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas melakukan sterilisasi area dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah. Petugas mengamankan seorang anak di bawah umur yang diduga jaringan teroris Jakarta serta dua benda yang dianggap mencurigakan di dalam rumah. Polisi juga berjaga di sekitar lokasi agar warga tak mendekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil penggeledahan maupun status hukum terkait peristiwa tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, A-News melaporkan.
Kemacetan panjang terjadi di eksit tol Ciawi menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan petugas. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian panjang terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu berlibur. Kepolisian dari Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Rekayasa lalu lintas berlaku situasional melihat kepadatan kendaraan. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan melintasi ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Arus lalu lintas ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang memanfaatkan dengan pulang ke kampung halaman atau hanya sekedar berlibur di Bandung. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di tol Cipularang masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Kepadatan kendaraan juga terlihat di pintu keluar tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak Kamis pagi. Meski belum terjadi antrian, namun jumlah kendaraan yang keluar melalui tol Pejagan sejak Kamis dini hari sudah mencapai lebih dari 4.000 kendaraan. Kendaraan didominasi mobil pribadi, travel, dan bus antar kota antar provinsi. Kepadatan warga yang mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres, Jakarta Barat masih terjadi hingga dini hari tadi. Meski ada kenaikan harga tiket bus, namun ini tak menyurutkan animo warga ke sejumlah tujuan favorit di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hingga Kamis dini hari terus dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman atau berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan penumpang dengan rute favorit sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ramai menunggu hingga duduk di luar pelataran ruang tunggu menanti kedatangan bus yang akan memberangkatkan mereka. Meski ada kenaikan harga tiket, namun hal ini tak menyurutkan animo warga untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Besok kebetulan libur, ya sampai hari Minggu aku kebetulan libur, jadi sampai hari Minggu aku pulang kampungnya. Enggak tahun baruan di kampung, Mbak? Enggak, nanti balik lagi takutnya rame sih, pasti rame kalau misalnya baliknya tanggal 1, jadi pulang lebih dulu ke sini. Sejak 18 Desember hingga di hari perayaan Natal, Terminal Bus Kalideres sudah memberangkatkan sebanyak 6.700 lebih penumpang dengan jumlah bus 620 lebih. Jumlah tersebut 20% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau untuk pagi hari itu pagi ke siang rata-rata itu tujuan ke Sumatera. Untuk malam ini yang kita lihat di belakang kita itu banyak yang area ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kriminalitas, aparat kepolisian, TNI, dan Dishub berpatroli keliling di terminal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Surat izin trayek belum diperpanjang, sejumlah armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru ditindak oleh petugas gabungan di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas memberikan sanksi tilang bagi bus yang kelengkapan suratnya tidak sesuai.
Satu persatu armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru yang hendak masuk ke terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur diberhentikan oleh petugas gabungan. Awak bus diminta untuk menunjukkan kelengkapan surat seperti SIM, surat kendaraan, serta kartu pengawasan atau izin trayek. Dalam operasi ini, sedikitnya 5 bus ditindak petugas dan langsung diberikan sanksi tilang dengan pelanggaran diantaranya surat pengawasan atau izin trayek yang belum diperpanjang, serta ada beberapa yang dipergoki parkir di tepi jalan. Kita hari ini melakukan penindakan 5 unit kendaraan yang sudah kita tilang ya. 1 di pintu masuk terminal Kampung Rambutan, kemudian yang 4 itu adalah di Pasar Rebo. Penindakan oleh petugas gabungan dilakukan demi memastikan bus pengangkut penumpang dalam momen Natal dan Tahun Baru dalam kondisi siap, termasuk kelengkapan surat-suratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan truk mengular di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Antrian terjadi imbas ditutupnya Pelabuhan Merak dan banyaknya kendaraan wisatawan menuju lokasi wisata. Ribuan truk mengular di Jalan Lingkar Selatan menuju pintu masuk Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Membludaknya antrian diduga terjadi imbas ditutupnya jalur menuju Pelabuhan Merak di masa libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, banyaknya kendaraan wisatawan yang menuju objek wisata Pantai Anyar dan Carita semakin memperparah kemacetan. Para sopir mengaku merugi karena biaya operasional yang membengkak. Ya, antri dari jam 4 subuh tadi. Sekarang Sekarang udah jam setengah 9. belum ada tanda keberangkatan ya? Ya, maju sedikit-sedikit sih ini. Kalau seperti ini ada kerugian nggak Bang? Ya, ada aja barang kita terlambat. Karena kita kan ngejar waktu. Para sopir juga mengaku sudah berhari-hari mengantri dan berharap ada solusi untuk mengurangi antrean. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, kepadatan penumpang juga masih terlihat di hari Natal. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Dilami, bagaimana kepadatan penumpang di sana saat ini? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kalau berbicara kepadatan, tentu padat ya di stasiun Pasar Senen sejak tadi pagi. Nah, namun kalau dilihat semakin siang semakin ramai karena ini juga sejalan dengan data yang diberikan oleh PT KAI Daob 1 yang mengungkapkan bahwa hari ini ada 15.000 penumpang yang sudah dan akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Jawa. Nah, kalau melihat dibandingkan hari kemarin, memang hari kemarin jumlahnya jauh lebih banyak ya dibandingkan hari ini. Namun tanggal 25 Desember 2025 ini masih jadi tanggal favorit dari para penumpang untuk melakukan keberangkatan. Karena yang pertama sudah libur bekerja, yang kedua anak-anak juga sudah libur sekolah. Jadi ini adalah momen yang tepat dari penumpang untuk berlibur dan juga pulang ke kampung halaman. Banyak barang bawaan yang dibawa penumpang, mulai dari tas ransel, koper, kemudian ada yang bawa tas gunung atau carrier yang tujuannya memang sengaja ya untuk berlibur, Reza dan juga pemirsa. Selain itu, per hari ini pada periode Natal 2026 sudah terjual 637.000 tiket dari 909.000 tiket yang disediakan oleh PT KAI, dan jumlahnya akan terus meningkat, Reza, karena pembukaan atau pembelian tiket masih bisa dilakukan oleh para penumpang yang akan berpergian. Nah, penambahan rangkaian kereta juga dilakukan, Reza, karena pada tahun ini ada 1.753 rangkaian kereta api yang dioperasionalkan, meningkat 10% dibandingkan tahun lalu. Kemudian masyarakat sebetulnya bisa memilih ya keberangkatan, baik itu di stasiun Pasar Senen tempat saat ini saya mengabarkan atau di stasiun Gambir. Namun kalau Anda memilih untuk berangkat di stasiun Pasar Senen, ini juga sudah lengkap sekali fasilitasnya. Mulai dari ruang tunggu yang nyaman, ada petugas customer service juga yang ditambahkan untuk membantu dari para penumpang untuk melakukan check-in. Kemudian ada fasilitas area anak-anak juga, jadi sudah sangat mumpuni. Dan satu yang bisa saya ingatkan, Reza, kalau melakukan pemberangkatan kereta harus datang 1 jam sebelum keberangkatan, dan tentu ya membawa obat-obatan serta peralatan yang dibutuhkan diri sendiri agar tidak
agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Reza. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saat libur Natal, kepadatan penumpang juga terjadi di Stasiun Besar Yogyakarta. Hampir 30.000 penumpang berangkat dan tiba di stasiun ini. Inilah suasana di Stasiun Besar Yogyakarta. Ribuan penumpang memadati stasiun menghabiskan waktu libur Nataru. Di Stasiun Besar Yogyakarta, sebanyak 13.983 penumpang berangkat, sementara sebanyak 15.588 penumpang tiba di Stasiun Besar Yogyakarta. Diprediksi puncak arus penumpang di stasiun ini terjadi pada hari Minggu 28 Desember mendatang. Sejumlah penumpang mengaku memilih menggunakan moda transportasi kereta api lantaran dinilai harganya masih terjangkau. Karena lebih simpel dan nyaman juga. Pesan tiketnya dari Hamin berapa? Hamin 2 kemarin. Naik kereta apa ini, Mbak? Naik kereta Lodaya Ekonomi. Dapat harga berapa? Harga 3,5. Hingga kini masih ada puluhan ribu tiket yang bisa diakses penumpang saat momen libur Nataru. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pelaksanaan Misa Natal di Gereja GPIB Immanuel Jakarta Pusat berlangsung 3 sesi. Sementara tema Misa mengangkat bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemirsa, pelaksanaan ibadah Natal di GPIB Immanuel Jakarta Pusat akan terbagi dalam 3 sesi yang berbeda. Di sesi pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kemudian diikuti di sesi kedua di pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana pada sesi kedua ini akan dilaksanakan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di sesi ketiga ini di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pada tahun ini GPIB mengusung tema Allah memulihkan seluruh ciptaannya, di mana ini mengangkat dari yang terjadi di Indonesia, bencana yang di Sumatera Barat, kemudian juga di Jawa Timur, dan juga pastinya nanti saat khotbah akan disampaikan doa untuk seluruh korban dari bencana yang terjadi di Sumatera dan juga di Jawa Timur. Dan GPIB pada tahun ini di ibadah Natal akan menerima sebanyak 500 untuk jemaat yang hadir, baik yang hadir di sini maupun juga nantinya akan dilaksanakan secara hybrid atau live streaming di YouTube dari GPIB. Dan juga untuk kantong parkir di sini juga sangat tersedia. Kemudian untuk pengamanan juga pastinya sudah terlihat ada pengamanan, di mana ada posko pengamanan Natal dan Tahun Baru yang lokasinya tepat berada di depan gerbang GPIB Immanuel. Dan kami juga sudah melihat beberapa personil sudah diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Natal pada hari ini. Dan memang saat ini untuk beberapa jemaat juga sudah hadir, dan pastinya untuk pelaksanaan ini lebih aman lagi karena dari Listio Sigit juga sudah menyampaikan bahwa memang pada tahun ini ia menurunkan sebanyak 147.000 personil untuk mengamankan dari pelaksanaan Natal dan juga Tahun Baru di tahun ini. Dari Jakarta, Nora Syafika, Laksana iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak Didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban gereja katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya. Dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia.
Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang yang menerjang Kecamatan Sumber, Cirebon, Jawa Barat, gudang makanan supermarket porak-poranda, bahkan 19 motor karyawan hilang tersapu arus banjir. Sejumlah petugas dari TNI Polri diterjunkan di lokasi gudang supermarket di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, pasca banjir bandang yang menerjang. Tugas bersama karyawan supermarket berjibaku membersihkan lumpur hingga memastikan masih adanya barang yang bisa diselamatkan. Hampir sebagian barang di area gudang hanyut terbawa derasnya arus banjir, tak terkecuali 19 motor karyawan. 4 diantaranya berhasil ditemukan sejauh 1 km dari titik parkir. Sementara yang dapat kami informasikan ada sebanyak 19 unit motor yang terbawa hanyut dan sudah diketemukan sekitar 4 unit. Dan itu pun dalam kondisi tinggal rangka. Banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Cirebon melanda 16 desa di 8 kecamatan. Banjir disebabkan luapan Sungai Rajadana setelah mendapat kiriman air dari wilayah Hulu Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang. Itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Pidijaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Pidijaya Aceh. Air sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga di sejumlah desa Kecamatan Murah 2. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Pengasahan ya, Bu. Nyo tajam iyo. Nyo kan edole. Sangkung ngaruwe pindah Langempong. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum terus memperbaiki sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Salah satunya jembatan Timang Gajah Bener Meriah di Aceh. Satu unit eskavator terus bekerja di lokasi bekas jembatan Timang Gajah yang putus di ruas Jalan Biren Takengon. Jembatan Timang Gajah menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dengan Takengon. Selain jembatan Timang Gajah, Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membangun kembali beberapa jembatan yang putus dan jalan yang rusak memanfaatkan jembatan Bailey.
Pembangunan jembatan dan jalan di masa tanggap darurat untuk memastikan evakuasi distribusi bantuan dan logistik dapat berjalan. Dan ini kami lakukan untuk membuat jalan fungsional dulu, yang dimana untuk mengatasi jalur logistik dan evakuasi. Penanganan tanggap darurat bencana khususnya jalan dan jembatan alternatif Timang Gajah yang menghubungkan Takengon Biren ditargetkan selesai akhir Desember 2025. Pemirsa, 9 desa di Kecamatan Pini, Gaya Luwes, Aceh masih terisolasi. Petugas harus menempuh medan berat untuk mengantarkan sembako untuk warga di sana. Beginilah kondisi jalan menuju 9 desa di Kecamatan Pining, Gaya Luwes, Aceh. Longsoran tanah masih menutupi sebagian besar jalan. Tak hanya itu, di sejumlah titik jalanan rusak parah. Warga di Desa Gajah, Uring, Papela, Pintu Rime, Pasir Putih, Pertik, Ekan, Pining, dan Lesten harus berjalan jauh untuk mengambil bantuan. Kadang-kadang lebih 6 jam. Kalau di sini mau sampai jam 10. Berarti sekitar 12 jam ada perjalanan, Pak. Ya, kadang-kadang ada seminggu sekali ada helikopter. Kalau Indomie 3 mungkin orang. Itu mencukupi nggak kira-kira? Enggak. Terus aja belum. Udah, Bang. Jalannya udah, Bang. Petugas pun terus berusaha menembus jalan ini. Sulitnya akses jalan tak menghentikan langkah petugas untuk mengantarkan bantuan. Dari Kabupaten Gaya Luwes, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Berbagai upaya terus dilakukan dalam pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh. Salah satunya memberikan pertolongan pertama psikologis bagi ratusan anak-anak di tempat pengungsian. Sejumlah relawan berupaya membantu pemulihan korban pasca bencana banjir bandang di Aceh. Meski sudah mengungsi hampir 1 bulan dengan kondisi seadanya, terlihat trauma masih menyelimuti sejumlah anak-anak korban bencana di Desa Buket Linteng, Aceh Utara. Para relawan mencoba membantu anak-anak merasa aman, tenang, dan mampu mengatasi stres usai mengalami kejadian trauma bencana. Relawan pun mencoba memenuhi kebutuhan dasar fisik dan emosional sebagai pertolongan pertama trauma pasca bencana. Pertolongan pertama psikologis ini dilakukan relawan untuk mencegah trauma lebih parah dan mempercepat pemulihan psikologis para korban. Ratusan anak korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat menjalani trauma healing. Kegiatan ini dilakukan guna mengembalikan semangat anak pasca banjir bandang yang mereka alami. Berbagai metode dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka. Di antaranya dengan bermain dan belajar bersama sembari membaca ayat-ayat pendek Al-Quran. Sebuah permainan khusus juga dilakukan untuk menghilangkan rasa takut dan trauma pada anak-anak. Dengan adanya trauma healing ini, diharapkan anak-anak korban banjir bandang ini dapat kembali bersemangat menjalani hidup seperti sedia kala. Pemirsa, gadis remaja berusia 17 tahun, korban meninggal dunia, ditemukan petugas usai hampir 1 bulan tertimbun material longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan setelah anjing pelacak dikerahkan ke lokasi. Petugas gabungan kembali menemukan satu jasad korban yang tertimbun longsor di kota Sibolga, Sumatera Utara. Jasad korban ditemukan usai petugas SAR mengerahkan 2 ekor anjing K9 untuk mencari keberadaan jasad korban. Jasad yang merupakan remaja perempuan berusia 17 tahun ditemukan di bawah puing-puing bangunan. Sehingga kami menurunkan K9 dan alhamdulillah kami menemukan titik. Kemudian dilakukanlah penggalian secara manual. Alhamdulillah di hari ke-26 ini korban atas nama Sofia Anggreni telah ditemukan. Terima kasih. Usai ditemukan, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan.
Di tengah suasana Natal dan masa pemulihan pasca bencana, kehangatan hadir di posko pengungsian SMA Negeri 1 Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Perayaan Natal dilaksanakan dengan hikmat dan sederhana oleh para pengungsi korban bencana banjir bandang dan longsor Sumatera. Pada momen tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan hadir dan menyampaikan Natal merupakan momentum memperkuat iman, harapan, serta rasa persaudaraan, terutama bagi masyarakat yang tengah alami cobaan. Sementara itu di Tapanuli Utara, personil Brimob Polda Sumatera Utara bersama Bayangkari berbagi kasih dengan masyarakat terdampak bencana alam di HKBP Sibalaga. Sekitar 200 orang dewasa dan 65 anak-anak berbagi kasih Natal dalam momen tersebut. Sejumlah bantuan kebutuhan pokok juga dibagikan kepada para korban. Diharapkan bantuan itu bisa digunakan untuk keperluan dapur umum di lokasi mereka mengungsi. Di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, prajurit TNI merampungkan jembatan Simpang Gudang. Jembatan dibangun untuk memudahkan akses warga. Jembatan Simpang Gudang dibangun menggunakan tipe Aramco di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Proses pengerjaan jembatan dilakukan oleh tim gabungan TNI Angkatan Darat dan berlangsung selama 7 hari. Jembatan ini dibangun untuk memudahkan aktivitas warga dan mempermudah pendistribusian bantuan. Ribuan buruh memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Masa tolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Sehingga juta 100 melok sopo tomboe. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Apindo sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu itu aja ya. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja di Tangerang Raya bertolak ke kantor Gubernur Banten untuk menuntut kenaikan upah minimum pada Rabu siang. Dalam aksinya, buruh sempat memblokade akses tol Balaraja Timur hingga membuat kendaraan terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Ribuan buruh memblokade akses menuju pintu tol Balaraja Timur di Kabupaten Tangerang, Banten.
Akibatnya, kendaraan yang akan keluar maupun masuk tol terjebak kemacetan berjam-jam. Unjuk rasa ini dilakukan untuk mengawal kenaikan upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2026. Buruh dari Tangerang Raya menuntut kenaikan UMK sebesar 11,13%. Buruh menilai kenaikan UMK sebesar 6,31% yang direkomendasikan tidak sesuai dengan keinginan buruh. Tidak sesuai dengan kebutuhan kami yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama di kaum buruh, karena seperti kita ketahui bersama, kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Tangerang itu jauh lebih mahal dibanding kenaikan upah. Sementara itu, setiap tahun kenaikan upah kita, bahkan tahun yang lalu kenaikan upah kita hanya sebesar 0,5% saja. Buruh berencana akan menginap di kantor Gubernur Banten jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Gubernur Banten. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan juga Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.079.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.100. Presiden Prabowo Subianto hadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai Rp6,6 triliun di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai Rp6,6 triliun hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dan Rp4,28 triliun hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mati untuk rakyat melawan pihak-pihak yang mau mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo mengaku siap melawan siapapun untuk menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli.
saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKK, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, penyidik KPK menggeledah ruang kerja kantor Bupati Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, penyidik bawa sejumlah dokumen yang disimpan dalam beberapa koper dan juga kardus. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bekasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa kemarin. Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Bupati Bekasi yang berada di lantai 2 selama 7,5 jam. Usai melakukan penggeledahan sejak siang hingga malam hari, penyidik KPK terlihat membawa sejumlah koper dan kardus yang diduga berisi barang bukti berupa dokumen kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Sedikitnya 10 mobil penyidik KPK datang untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Bekasi yang sebelumnya disegel sebagai rangkaian dari operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Kamis 18 Desember lalu. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan 3 tersangka. Ketiganya yaitu Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang yang juga merupakan ayah dari Bupati Bekasi, serta pihak swasta bernama Sarjan. Ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya diduga menerima uang sebesar 9,5 miliar rupiah sebagai uang muka atau jaminan proyek yang rencananya akan dikerjakan pada tahun mendatang. Hingga saat ini KPK masih melakukan pendalaman dan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bekasi beserta ayahnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta kasur di atasnya tercebur ke kali di Pademangan, Jakarta Utara. Akibatnya sopir dan penumpang terluka. Sejumlah petugas damkar dari sektor Pademangan, Jakarta Utara berjibaku mengevakuasi kendaraan bajai yang tercebur ke aliran kali di Jalan Budi Mulia pada Rabu malam. Dengan menggunakan alat bantu derek serta dibantu warga, petugas berusaha mengangkat bajai yang tercebur di aliran kali sedalam 2 meter tersebut. Kejadian bermula saat bajai yang membawa seorang penumpang wanita serta membawa kasur berukuran besar di atasnya tiba-tiba oleng saat hendak memutar balik. Menurut petugas damkar, diduga sopir mengalami permasalahan dalam penglihatannya sehingga tak melihat medan jalan dengan baik. Belok agak sedikit oleng dan mata beliau yang sedikit rabun itu tidak melihat dengan jelas dan pada akhirnya langsung terjeburlah di situ. Akibat kejadian ini, sopir dan penumpang wanita mengalami luka-luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan kasusnya kini ditangani unit Laka-Lantas Satwil Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah SD, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di Cilegon, Banten. Polisi kesulitan temukan bukti lantaran kamera CCTV di rumah korban rusak. Polisi masih selidiki kasus tewasnya anak pengusaha sekaligus petinggi parpol di Cilegon, Banten. Rumah mewah yang menjadi lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi dan tak bisa dimasuki orang sembarangan. Sementara keluarga korban terpaksa mengisi rumah lain. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan upaya penyelidikan alami sejumlah kendala. Di antaranya CCTV kamera yang telah rusak selama 2 tahun serta banyaknya jejak yang hilang saat olah TKP. Polisi juga perluas penyelidikan dan jumlah saksi yang diperiksa bertambah menjadi 18 orang. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa dan awalnya di 8. Sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Kendalanya di mana sih, Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut.
Sebelumnya, insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon. Seorang bocah 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal secara mengenaskan. Ada dugaan korban dibunuh karena di jasadnya ditemukan penuh luka. Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah TKP untuk selidiki sebab kematian korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang tahun baru 3.000 pil ekstasi diselundupkan dalam kaleng makanan kucing nyaris beredar di Jakarta. Ekstasi dikirim dari Belgia melalui kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat dengan penerima paket warga Kebon Kacang Jakarta Pusat. Berawal dari kecurigaan adanya paket kiriman mencurigakan, petugas Bea Cukai dan kantor pos Pasar Baru Jakarta Pusat langsung menghubungi Ditipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim penyidik dari Subdit 5 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan pengecekan di gudang kantor pos Pasar Baru. Alhasil sebanyak 3.000 pil ekstasi yang berasal dari negara Belgia ditemukan petugas dalam kemasan makanan kucing. Dugaan kuat pil-pil haram tersebut akan diedarkan di tempat-tempat hiburan malam saat malam pergantian tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengatakan, ada satu orang pelaku bernama Mirza Siawanas yang diamankan petugas berperan sebagai penerima paket kiriman tersebut. Pelaku diketahui berdomisili di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari tangan tersangka, polisi menyita pil ekstasi berwarna merah muda dan abu-abu dengan logo Moncler, serta pil berwarna hijau dengan logo Canada V. Kasus ini pun masih terus dikembangkan oleh penyidik Bareskrim untuk mengungkap jaringan internasional yang terlibat dalam penyelundupan narkotika ini. Ya, sementara itu keripik pisang mengandung narkoba terungkap di Bogor, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor memusnahkan barang bukti narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan berupa ganja, tembakau sintetis hingga sabu. Yang mengejutkan, turut dimusnahkan keripik pisang seberat 5 kg yang ternyata mengandung zat narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, keripik pisang narkoba ini diedarkan di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Oke, siap. Keripik sabu, Pak. Seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, kelompok diduga ormas ini juga membongkar dan meratakan rumah nenek berusia 80 tahun itu. Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Anaknya tak bawa kedua ya? Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini sempurna kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jala Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Beberapa hari usai pengusiran, rumah Elina dibongkar dan kini sudah rata dengan tanah. Ia mengaku pengusiran tanpa didasari putusan dari pengadilan. Akibat peristiwa tersebut, Elina didampingi kuasa hukumnya melapor ke Polda Jawa Timur. Dia mengaku mendapat perlakuan kasar hingga terluka. Orang banyak dan baju merah dan tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak. Orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja Ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji langsung mendatangi lokasi dan memediasi pihak keluarga Elina dan orang yang mengaku sudah membeli lahan milik Elina sejak 2015 lalu. Armuji mengecam cara premanisme sekelompok orang itu yang mencoreng nama baik Kota Surabaya. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang resmi. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Bener, sampean pendidikan masuk gak ngerti. Sampean bayari korak iku piro sih, Pak? Saya kira proses hukum
ya enak, sah, semuanya legal, smooth, dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini kasus pengusiran dan sengketa tanah ini masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional melakukan sidak harga pangan di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Saat sidak didapati harga minyak kita dan telur dijual pedagang melebihi ketentuan pemerintah. Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional melakukan sidak harga pangan ke Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Dari hasil sidak, didapati sejumlah harga pangan seperti minyak kita dan telur dijual di atas harga ketentuan pemerintah. Perum Bulog pun menuntut Satgas Pangan Polri segera menstabilkan harga sesuai ketentuan dan menindak para pedagang yang nakal. Minyak kita ini, minyak kita tadi di Pasar Rawamangun, termasuk kemarin Bapak Menteri Pertanian selaku Kepala Bappenas di Pasar Wonokromo, Surabaya, menemukan harganya 16.000. Nah, ini melebihi dari HET, yang mana HET sesuai dengan ketentuan di sini sudah tertulis 15.700. Nah, ini nanti tolong Satgas Pangan ini ditindaklanjuti agar disesuaikan dengan HET. Para pedagang beralasan menjual harga pangan di atas ketentuan pemerintah karena tingginya permintaan pembeli. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, waspada makanan mengandung formalin yang berbahaya bagi kesehatan. Temuan makanan berformalin didapati petugas saat sidak di Pasar Swalayan dan Tradisional di Kembangan, Jakarta Barat. Biasanya kan dia nempel di permukaan tuh ya. Satu persatu lokasi penjualan komoditi, sayuran, dan buah serta daging di salah satu pasar swalayan diperiksa petugas gabungan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya sayuran dan buah, bahkan seluruh jenis daging tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilakukan pada makanan cemilan seperti manisan pala. Dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata makanan ini terindikasi mengandung bahan formalin. Bu, manisan naga, manisan pala ini ternyata mengandung formalin. Ini kan tidak disangka-sangka oleh kita ya, secara umum tampilannya juga tidak terlihat gitu kan, dan masyarakat pun jeroan-jeroan. Pemeriksaan komoditi pangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan aman dikonsumsi. Atas temuan ini, Pemkot Jakarta Barat meminta distributor dan pengelola pasar swalayan untuk menarik produk makanan dari pasaran agar tak dikonsumsi masyarakat. Kita ke informasi mengenai liburan pemirsa. Libur panjang tahun baru, sejumlah tempat wisata di Lembang, Bandung Barat, dan Yogyakarta diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Objek wisata floating market yang menawarkan sejumlah wahana menarik jadi pilihan sejumlah warga di libur Natal dan Tahun Baru untuk menikmati suasana alami danau dengan kereta mini yang kini tengah populer. Sebelum menaiki kereta mini, pengunjung diharuskan memakai topi khas Sunda dari anyaman bambu. Dengan 5 rangkaian gerbong, kereta mini ini akan membawa pengunjung menyusuri pinggiran danau serta melihat pemandangan alami yang asri. Tidak hanya itu, para wisatawan dapat menyusuri sejumlah tempat ikonik seperti spot saung, taman bunga, kolam ikan, kampung letik, dan pasar apung. Kalau di sini kan bisa keliling-keliling danau, banyak view-nya bagus banget. Kalau di sana kan di luar, kalau di luar kayaknya nggak, suasananya kurang lah. Asik, terus bisa lihat-lihat wahana lainnya juga, keliling danau. Pastinya lebih banyak lagi yang bisa dilihat pas kita naik kereta ini. Dengan tiket Rp35.000, pengunjung sudah dapat berkeliling danau dengan keseruan yang berbeda. Tertarik mencoba? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Rabu siang mengalami peningkatan.
Jalanan Malioboro mulai tampak padat oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4, serta angkutan umum sejak pagi. Ribuan wisatawan terlihat menikmati suasana kota Jogja dengan berjalan santai atau duduk santai di pedestarian. Diprediksi wisatawan yang datang ke Malioboro akan terus meningkat hingga malam pergantian tahun mendatang. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana keramaian pengunjung di kawasan wisata, kita bergabung dengan rekan Ervan David di kawasan Braga, Bandung, dan Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Ervan terlebih dahulu di Bandung. Ervan, bagaimana di keramaian pengunjung di Braga di siang hari ini? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Kawasan Braga dan juga kawasan Asia Afrika pada siang ini mulai dipadati oleh para wisatawan dari luar kota Bandung ataupun wisatawan dari dalam kota Bandung atau wisatawan lokal. Dan banyak wisatawan memanfaatkan momen libur panjang dengan berjalan-jalan di kedua area tersebut hanya untuk sekedar berjalan menikmati suasana kota Bandung siang hari ini. Dan selain itu juga banyak wisatawan yang memanfaatkan gedung tua di area Braga untuk bersuah foto. Dan dapat diperlihatkan saat ini pemirsa bahwa suasana kawasan Jalan Braga ini sudah mulai dipadati oleh kendaraan wisatawan dari luar kota Bandung maupun dalam kota Bandung. Dan selain itu juga aktivitas dari para wisatawan ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan pagi hari tadi. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa untuk saat ini volume kendaraan di Jalan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga mulai mengalami peningkatan volume. Dan akibat beberapa titik di area Braga juga mengalami kepadatan oleh aktivitas wisatawan yang berlalu lalang di kawasan Jalan Braga. Dan petugas kepolisian dari Polrestabes Bandung juga sudah bersiaga di area-area wisata seperti kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Asia Afrika untuk menjamin keamanan dari para wisatawan yang berkunjung ke Jalan Braga dan juga Asia Afrika. Dan diprediksi kepadatan wisatawan pada hari ini akan berlangsung pada sore hari hingga malam hari nanti, mengingat masih banyak wisatawan yang masih beristirahat di hotel setelah melakukan perjalanan ke kota Bandung dengan kendaraannya. Demikian, Sheila. Ya, Ervan, apakah ada rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan oleh kepolisian setempat ini, mengingat sore nanti akan lebih ramai begitu ya, dan juga mencegah kemacetan di titik-titik di dekat Braga? Ya, hingga saat ini belum ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Bandung, mengingat untuk saat ini aktivitas dari para wisatawan di area-area wisata seperti kawasan Jalan Braga, alun-alun dan juga kawasan Asia Afrika belum sepadat dibandingkan dengan tahun lalu. Namun diprediksi untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan saat malam perayaan Natal, di mana banyak wisatawan akan berkumpul di kawasan Asia Afrika untuk merayakan Tahun Baru 2026 mendatang. Demikian, Zila. Baik, terima kasih Ervan. Selanjutnya kita ke Gali di Malioboro nih ya. Gali, gimana nih kawasan Malioboro? Apakah sudah mulai dipadati wisatawan siang ini? Ya, terima kasih pemirsa. Siang ini sudah berjalan di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Sejak pagi tadi siang hari ini wisatawan mulai memadati kawasan Malioboro. Ya, mereka wisatawan ini kenapa memilih Malioboro karena memang pertama dekat dengan stasiun Kota Yogyakarta, juga memang Malioboro masih menjadi ikonik ketika berkunjung ke kawasan ke Yogyakarta maksudnya. Dan memang menurut pemerintah libur Natal kali ini wisatawan akan memasuki di daerah Malioboro ini hingga 60 bahkan hingga 80 ribu orang per hari. Dan saya dapatkan secara langsung untuk suasana di Malioboro pada siang hari ini. Dan ini adalah di suasana pedestrian Malioboro. Wisatawan tanpa jalan santai ataupun berduduk santai juga menikmati kota Malioboro. Dan untuk jalanan juga dari pagi hingga siang hari ini masih tetap ramai. Di sepanjang jalan Malioboro ini bahkan becak motor ataupun angkutan odong tidak ada batasnya. Berderet dari sisi selatan hingga sisi utara.
untuk menunggu para wisatawan yang akan menyewanya untuk keliling ke kota Jogja maupun ke tempat-tempat yang wisatawan tuju. Dan di lokasi ini memang biasanya menjadi favorit para wisatawan untuk berfoto, bersuah foto dengan keluarga dengan bertuliskan tulisan atau landmark Malioboro. Dan biasanya juga di sini ada foto jasa mengenakan pakaian adat dengan harga yang cukup terjangkau. Dan Alista memang diprediksi hingga siang nanti atau sore hari nanti akan terus meningkat jumlah wisatawan. Dan di sisi ujung sebelah selatan sana juga terdapat live musik angklung yang tadi sempat memainkan musiknya dan cukup menghibur para wisatawan. Demikian. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya dari rekan Ervan David yang melaporkan langsung dari kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar di media sosial yang menyebutkan Bali sepi wisatawan saat momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Koster bahkan mengklaim jumlah wisatawan ke Bali cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Pemerintah Provinsi Bali membantah kabar yang menyatakan situasi Pulau Dewata tersebut sepi kunjungan wisatawan. Gubernur Bali Wayan Koster secara tegas menyatakan kabar tersebut merupakan kabar bohong. Koster menyampaikan data bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 17.000 per hari ini. Sedangkan jumlah kunjungan wisatawan dari Januari hingga per 16 Desember 2025 mencapai 6,7 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kunjungan tahun lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Koster pun yakin bahwa target kunjungan 7 juta orang tercapai hingga 31 Desember mendatang. Bohong, saya punya data. Berarti meningkat Pak? Setiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa Pak? Sekarang ini perharinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini 16 Desember sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta. 7 juta. Ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Prediksinya di Nataru ini dari kapan Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu Pak ya? Bohong. Ini berbanding terbalik. Wayan Koster juga menegaskan jumlah kunjungan wisatawan yang diklaim meningkatkan namun berbanding terbalik dengan tingkat hunian penginapan. Dinilai karena wisatawan asing mencari penginapan lewat aplikasi yang tidak membayar pajak kepada pemerintah. Koster juga menanggapi ramainya sopir pariwisata di Bali yang mengeluh sepi turis. Menurutnya hal tersebut karena cuaca buruk dan banjir sehingga wisatawan memilih tinggal di penginapan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah bergabung dengan rekan Indira Ari di Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Selamat siang Indira. Indira, apakah benar wisatawan di Bali ini ramai atau sepi seperti yang diberitakan sebelumnya? Ya baik, terima kasih rekan Sila dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Pantai Sanur, Denpasar, Bali. Dan di libur Natal kali ini, kawasan Pantai Sanur mulai diramaikan oleh sejumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Namun sejauh pantauan saya memang wisatawan domestik masih mendominasi kunjungan di kawasan Pantai Sanur ini. Dan di sini menariknya rekan Zila dan juga pemirsa, ada sebuah warung makan, demikian warung makan yang menyediakan olahan ikan yang dimana warung makan ini sangat legendaris sekali. Dan setiap wisatawan domestik yang datang ke Bali itu merasa wajib untuk datang dan menikmati sajian yang disiapkan di sini. Bahkan mereka rela antri berjam-jam hingga ke seberang jalan dari lokasi warung makan ini. Dan rekan Sila dan juga pemirsa, di tengah ramainya dan viralnya berita sepi wisatawan yang mengunjungi Bali di libur Natal dan Tahun Baru kali ini, hal tersebut telah dibantah secara tegas oleh Gubernur Bali yang dimana beliau mengatakan bahwa kunjungan wisatawan di tahun ini justru mengalami peningkatan, yaitu mencapai 6,7 juta wisatawan telah memasuki Bali, meningkat 8% jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 6,3 juta wisatawan. Dan terkait isu sepinya kunjungan wisatawan tersebut,
Provinsi Bali, demikian Gubernur Bali tetap optimis bahwa target 7 juta wisatawan akan tercapai hingga libur tahun baru mendatang. Demikian rekan Zila. Baik, rekan Indira, mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami bagaimana keramaian yang ada di Bali saat ini. Mungkin Anda bisa membalikan kamera Anda dan menunjukkan langsung kepada kami di sini bagaimana keramaian wisatawan yang ada di Bali nih, yang tadi katanya ngantri makanan ya. Ya, oke. Baik, ditunggu sebentar rekan Zila. Ini kalau kita lihat juga cuaca di sana juga. Warga sendiri. Ya, rekan Zila, kebetulan cuaca hari ini di kawasan Sanur cukup cerah. Jadi bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kawasan ini diharapkan sekali membekali diri dengan topi atau payung atau sunscreen demikian agar terhindar dari paparan sinar matahari yang cukup terik di hari ini. Dan ini sejumlah pengunjung ya yang rela antre hingga di seberang jalan untuk mendapatkan giliran masuk menikmati hidangan di warung olahan ikan yang cukup legendaris di kawasan Sanur. Rekan Zila. Oke, baik. Lalu selain di Sanur sendiri, apakah Anda juga melihat atau memantau di beberapa titik lainnya? Ya, rekan Zila, mungkin di kawasan pantai Kuta sendiri sudah mengalami peningkatan demikian mulai memasuki libur Natal kali ini sudah mulai ramai dengan pengunjung dan terbukti dari catatan data dari Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai itu hingga kini mencatat sebanyak 604.000 penumpang yang telah memasuki Pulau Dewata, yang dimana perharinya rata-rata 67.000 sudah memasuki Pulau Dewata. Dan data dari ASDP Provinsi Bali saya dapatkan bahwa hingga hari ini itu sudah mencapai 6.674 kendaraan yang memasuki Pulau Bali, baik roda 4 maupun roda 2. Rekan Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda Indira Ari langsung dari Denpasar, Bali. Selamat bertugas kembali. Geger ular sanca sepanjang 4 meter muncul di pekarangan rumah warga di Cikarang Barat, Bekasi. Ular didapati di dalam kandang ayam. Ular sanca dengan panjang 4 meter ditemukan oleh seorang warga di dalam kandang ayam saat sedang memangsa hewan ternak miliknya di Kampung Cikadokan, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Bersama-sama warga menangkap ular tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Salah satu warga mengatakan dirinya heran hewan ternak miliknya yang dimasukkan ke dalam kandang sering hilang. Warga akhirnya mengetahui hewan ternak miliknya dimangsa ular. Sering kejadian ayam saya itu hilang. Pas saya waktu ngumpanin ke kandang yang satu lagi, ayam itu kok nggak berkokok gitu Pak. Tahu-taunya itu di dalam kandang saya itu ada ula. Ini nih ulanya gede banget. Itu saya tangkap rame-rame sama temen. Ini saya teriak-teriak ke warga pada datang menyaksiin ini ular. Ini Pak, saya tangkap, ya udah ditangkap sama warga, saya taruhin di karung ini Pak. Rencananya ular sanca ini akan dilepas ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Daniel, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lagi seorang siswa SMK di Kuningan, Jawa Barat meminta petugas damkar untuk mengambil rapor ke sekolah. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran sang ibu sakit dan ayahnya sudah meninggal dunia. Syahira Putri Amelia, seorang siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Kuningan, mendadak jadi sorotan teman-temannya saat datang ke sekolah bersama petugas damkar yang lengkap dengan seragam dinas. Bukan tanpa alasan, siswi asal Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan ini
meminta kesediaan petugas damkar menggantikan sang ibu yang sakit dan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ya, sebenarnya damkar sih apapun yang memang sekiranya memang kita bisa lakukan yang terbaik dan kita kerjakan saja. Ini pertama kali dapat request permintaan pertama kali. Banyak banget. Gimana reaksinya? Seru aja sih. Boleh tahu dong ditunjukin itunya? Nah, sip. Dia masuk 10 besar. 10 besar, guys. Kini petugas damkar sering mendapat kepercayaan dari warga untuk membantu menyelesaikan urusan mereka di luar tugas utama memadamkan kebakaran. Kerelaan petugas damkar yang menolong warga ini tentu patut mendapat apresiasi. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat bersuah foto di lokasi wisata Yak Curang. Seorang ibu terjatuh dari tebing saat bersuah foto. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang ibu yang terjatuh dari jurang sedalam 3 meter di Benteng Keraton Welio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dengan ekstra hati-hati, petugas menarik korban dari dasar jurang menggunakan tandu ke atas benteng. Korban perempuan berusia 45 tahun asal Maluku Utara ini terjatuh dari atas dinding saat sedang bersuah foto. Akibatnya korban mengalami patah tulang di bagian tangan. Dia berdiri atas benteng. Nah, maka pada saat dia habis selesai selfie, dia mau turun ke bawah. Ternyata dia tersalah kakinya mungkin karena kebetulan dia pakai sandalnya juga sandal tinggi. Mungkin dia tidak hilang keseimbangan lah. Dia hilang keseimbangan dari itunya, maka dia terjatuh lah di sebelah sini. Untuk mencegah peristiwa serupa, wisatawan diimbau memperhatikan keselamatan dan mematuhi seluruh aturan di lokasi wisata. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Festival Pertunjukan Cahaya Jakarta Light Festival memeriahkan suasana Natal dan Tahun Baru di jantung ibu kota. Ribuan warga terlihat antusias datang ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang disulap menjadi lautan cahaya warna-warni. Berbagai instalasi lampu hingga pertunjukan musik bernuansa Natal menghiasi area pedestrian dan taman sekitar Bundaran HI. Jakarta Light Festival digelar secara gratis dan terbuka untuk umum mulai dari 23 hingga 27 Desember 2025. Di momen libur sekolah, wisata Planetarium Jakarta memberikan fasilitas tiket gratis bagi anak sekolah. Untuk mengetahui bagaimana keseruannya, kita bergabung dengan rekan Ayah Nufus di lokasi. Selamat siang Ayah, bagaimana keseruan di Planetarium hari ini? Selamat siang Zila dan juga pemirsa, keseruannya di Planetarium Jakarta, tepatnya di Teater Bintang Planetarium ini luar biasa. Ini memang di belakang saya dan saya sudah berada di dalam dari Teater Bintang ini. Ini sudah kosong karena memang tadi sesi pertama sudah dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Artinya nanti akan ada sesi berikutnya yakni pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi ada kesempatan saya untuk mengajak Zila dan juga pemirsa untuk melihat seperti apa sih suasana di dalam dari Teater Bintang Planetarium ini. Nah, ini baru dibuka kembali Zila setelah lebih dari 1 dekade lamanya ditutup, atau lebih tepatnya 13 tahun sejak tahun 2012, yang mana planetarium ini dulu digagaskan oleh Bang Ali Sadikin begitu ya, kemudian dibuka kembali oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk kado bagi anak-anak di liburan Natal dan juga Tahun Baru ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih suasana di
teater bintang begitu ya namanya Planetarium Jakarta ini. Yang unik sebenarnya suasananya seperti teater biasa saja begitu ya. Namun yang berbeda adalah layarnya. Bukan seperti teater pada umumnya yang di depan, tapi layarnya adalah di atas atau di kubah dari gedung teater bintang Planetarium ini. Jadi nanti para pengunjung bisa duduk di kursi biasa kemudian menyaksikan film yang menceritakan tentang edukasi antariksa, planet, bintang-bintang begitu ya di atas dengan durasi 40 menit. Jadi saya mau ajak Anda untuk mengetahui seperti apa sih bangkunya. Jadi bangkunya memang sudah didesain khusus untuk sedikit rebahan begitu ya supaya lebih nyaman untuk melihat ke atas. Jadi saya mau duduk nih Zila. Nah begini nih, jadi nanti pengunjung bisa duduk untuk melihat film dengan durasi 40 menit dan menceritakan tentang seperti apa sih tatanan surya di universe kita ini. Nah yang paling uniknya lagi memang yang berbeda dari 13 tahun yang lalu adalah teater bintang Planetarium ini memang didesain sekarang dengan teknologi dan juga alat-alat yang lebih canggih dan relevan di masa ini. Nah tapi ada juga yang tidak dipindahkan dari teater bintang ini, yakni proyektor yang teknologinya sudah jadul begitu ya, tapi tetap ada di sini sebagai bentuk histori atau sejarah dari teater bintang ini. Ini namanya adalah Starball. Jadi ini dulu proyektor yang digunakan ketika film diputarkan. Nah, sekarang ada juga yang berbeda. Sekarang sudah digunakan teknologi lebih canggih begitu ya Zila. Nah ada juga yang berbeda Zila, bahwa di dalam dari teater bintang ini ada 2 hologram, yakni hologram dari Gubernur DKI Bapak Pramono Anung. Nah saya mau wawancara nih Zila, karena kita bisa berinteraksi dengan hologram ini. Kita langsung wawancara aja ya Pak Pram ya. Nah ini menggunakan baju astronot ya. Selamat siang Pak Pram, apa sih tujuannya dibuka kembali Planetarium Jakarta ini? Tujuan dibukanya kembali Planetarium Jakarta adalah untuk meningkatkan edukasi astronomi, memberikan akses informasi tentang ruang angkasa, serta mendorong minat dan kecintaan masyarakat terhadap sains dan teknologi. Ini juga sebagai sarana untuk memperkenalkan fenomena alam semesta kepada publik. Nah kita tanya harga tiketnya ya Zila. Berapa sih harga tiket masuk ke Teater Bintang Planetarium Pak Pram? Harga tiket masuk ke Teater Bintang Planetarium Jakarta umumnya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Silakan cek informasi terbaru di lokasi atau situs resmi untuk detail lebih lanjut. Pak Pram, pantun dong. Berikut pantun untuk Anda. Di pagi hari burung berkicau menyambut mentari yang bersinar. Mari kita jaga lingkungan agar bumi tetap indah dan bersinar. Nah Zila dan juga pemirsa, jadi selain bisa menjawab informasi pertanyaan kita tentang teater bintang ini, bisa juga berpantun begitu ya. Tadi Pak Pram juga sudah menyebutkan bahwa harga dari tiket masuk ke Teater Bintang Planetarium ini adalah berkisar Rp10.000 hingga Rp50.000. Tapi selama 3 bulan ini Teater Bintang Planetarium ini memberikan tiket gratis begitu ya untuk para siswa yang ingin masuk dan menyaksikan film tatanan surya di planetarium ini, dan untuk pendamping hanya Rp10.000 saja. Jadi untuk Anda yang bingung mau kemana di masa liburan ini, tempat ini bisa menjadi salah satu preferensi Anda untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga anak-anak mendapatkan edukasi tentang tatanan surya. Sementara demikian Zila. Baik, Ayah, ini lucu banget ya tadi ilustrasinya Pak Pram ini pakai baju astronot, kita bisa ngobrol langsung. Terima kasih, Ayah Damus melaporkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP menetapkan zona putih yang dilarang dipasangi bendera partai politik maupun atribut organisasi kemasyarakatan. Dan berikut liputan jurnalis iNews Naura Syafika dan juru kamera Laksana. 15 zona titik putih atribut Parpol DKI Jakarta sudah ditetapkan oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta, yaitu Satriadi Gunawan, di mana memang untuk beberapa ruas jalan yang ada di Jakarta ini sudah diberikan aturan untuk atribut Parpol ini tidak boleh memasang di pinggir-pinggir jalan, apalagi sampai berbulan-bulan dan tidak diturunkan. Dan nantinya jika dari PIC Parpol ini melanggar, akan ada sanksi yang diterima seperti adanya penurunan secara paksa dari atribut Parpol tersebut dan nantinya diamankan di kecamatan terdekat dari lokasi. Dan saat ini kami berada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini merupakan salah satu 15
titik dari zona putih, sehingga sepanjang Jalan Jenderal Sudirman tadi saya melihat ini sudah tidak ada atribut parpol yang terpasang, baik terpasang di pohon tidak ada, kemudian di tiang atau di tiang lampu ini juga sudah tidak ada yang terpasang. Dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung pun juga berharap ada penertiban sehingga kita bisa menjaga bersama untuk kebersihan dan juga estetika dari Jakarta. Dan tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman saja yang menjadi titik zona putih dari atribut parpol, ada beberapa ruas lainnya seperti ada di Jalan MH Tamrin, kemudian juga ada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Barat, Timur, di kawasan Lapangan Banteng, kawasan Monas, Jalan Veteran, Jalan Gatot Subroto, dan masih banyak lagi untuk ruas jalan yang memang untuk atribut parpol ini lebih ditertibkan kembali. Dari Jakarta, Nora Syafika, Laksana iNews melapor. MNC Peduli kembali dipercaya untuk menyalurkan donasi kemanusiaan bagi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera. Bantuan uang tunai Rp100.500.000 dari Global Prestasi School disalurkan MNC Peduli kepada masyarakat terdampak banjir dan longsor untuk kembali bangkit dan menyusun kehidupan. Bencana banjir bandang yang menerjang 3 provinsi di Sumatera menyisakan luka yang mendalam. Menurut data BNPB, 158.000 rumah dan 1.112 korban meninggal, sementara 176 jiwa hilang dan 7.000 orang terluka. Untuk membantu meringankan para korban bencana, MNC Peduli serta berbagai institusi lainnya telah menyalurkan bantuan ke 3 provinsi terdampak dengan harapan bisa memberikan semangat baru untuk bangkit kembali. Salah satu institusi yang juga menyalurkan bantuan untuk korban bencana Sumatera melalui MNC Peduli adalah Sekolah Global Prestasi. Bantuan yang disalurkan lewat MNC Peduli diberikan langsung kepada warga yang terdampak dan posko pengungsian yang dikelola secara resmi. Ini MNC Peduli menerima bantuan dari Global Prestasi School ya, untuk dibantu disalurkan kepada korban bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini sangat luar biasa. Dana kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Global Prestasi School dalam membantu meringankan beban warga terdampak bencana. Semoga dengan bantuan dari seluruh guru, karyawan, orang tua, dan siswa dari Global Prestasi School, baik Bekasi ataupun Bandung, bisa sedikit untuk membantu mereka, apakah itu bentuk makanan ataupun bentuk fasilitas umum dan sebagainya. Kita harap dengan dana yang sudah kita galang dari orang tua, dari murid dan juga guru-guru bisa membantu sedikit untuk para warga di Sumatera juga. Semoga mereka dapat pulih, dapat menjadi lebih baik. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata serta menjadi penguat bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bangkit dan berjuang menata kehidupan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. Beralih ke mancanegara, pemirsa, jet pribadi yang membawa Kepala Staf Angkatan Darat Libya jatuh di Ankara, Turki. 8 penumpang tewas termasuk Kasat Libya Jenderal Muhammad Ali Al-Haddad. Sebuah pesawat jet pribadi yang membawa rombongan Kepala Staf Angkatan Darat Libya Jenderal Muhammad Ali Al-Haddad jatuh di distrik Haymana, Ankara, Turki. Tak lama setelah lepas landas dari Bandara Esenboga Selasa malam waktu setempat. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpang, termasuk sang jenderal bersama 4 anggota delegasi serta 3 kru pesawat. Sebelumnya pesawat sempat memberikan sinyal darurat akibat kerusakan teknis, namun selanjutnya pesawat tersebut hilang kontak. Puing pesawat Falcon 50 itu ditemukan sekitar 2 km di selatan desa oleh petugas pada malam hari meski cuaca buruk. Operasi pencarian pun dipercepat dengan menggerakkan 408 personel, 103 kendaraan darat, 7 kendaraan udara termasuk drone thermal dan anjing pelacak. Sebelumnya diketahui pada hari Selasa, Jenderal Al-Haddad melakukan pertemuan di Ankara dengan Menteri Keamanan Turki Yasar Güler dan Kepala Staf Umum Selçuk Bayraktaroglu yang membahas mengenai penguatan kerjasama militer antara Libya dan Turki. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun perang, umat Kristiani di Gaza, Palestina kembali merayakan Misa Natal di Gereja Keluarga Kudus. Perayaan berlangsung hikmat di tengah situasi kemanusiaan yang memprihatinkan.
Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama Syafaati Suryo. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Fazilah Kairunisa, pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Umat Kristiani di Gaza, Palestina menggelar misa Natal di Gereja Keluarga Kudus untuk pertama kalinya setelah 2 tahun perang Hamas-Israel. Nampak para jemaat mengikuti misa dengan khidmat sebelum berjabat tangan dengan Patriark Latin Yerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa yang mengunjungi paroki tersebut. Kardinal Pizzaballa menyebut ini merupakan kunjungan keempatnya sejak perang dimulai. Menurutnya kali ini terlihat adanya keinginan baru untuk hidup dan harapan akan masa depan, khususnya di tengah gencatan senjata di Gaza. Meski demikian, ia menyebut saat ini kondisi kemanusiaan di Gaza masih sangat buruk. Of course, we are in a new phase, but all the problems are still on the table. Housing, schools, hospitals, المدارس, المستشفيات. The condition of life and the poverty are catastrophic. Sebelumnya, Gereja Keluarga Kudus sempat menjadi sasaran serangan Israel pada 17 Juli lalu yang menewaskan 1 orang dan 7 lainnya terluka. Saat itu gereja dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi umat Kristiani di Gaza, Palestina.